Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Wandi di Moto Esport Indonesia Championship season kedua di grup A. Ya, grup yang ditunggu-tunggu untuk race di season kedua. Season ke-1 juga grup yang ditunggu-tunggu ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita sebutkan satu-satu. Ada Sunscreen dari Balikpapan, Wan dari Bandung, Jan Kalmi dari Garut, dan Taiwan Bro yang tulisannya Mandarin ini dari Taiwan ya, dan Bocah dari Makassar, dan Haidar ternyata dari Situbondo, Andi TKK dari Kendari, dan Tamam dari Banten, Aki-Aki Bogor, Bandule ternyata dari Cikarang ya, dan Torizait ini ya Race Direction, dan gue sendiri Wandi sebagai TV Director karena ini koneksi guanya nge-lag, jadinya gue jadi TV Director. Sepertinya nggak memungkinkan kalau gue jadi race direction ya. Oke, di sini untuk race-nya 50% untuk lap-nya ya, dan kualifikasi 10 menit. Dan di sini ke collision on free gearbox-nya, dan balance on atau disamaratakan ya. Di sini juga untuk tire wear on ya. Oke, kita mulai saja di Moto Esport Indonesia Championship season kedua. Oke, semuanya di sini sudah selesai untuk kualifikasinya, dan Sunscreen ada di posisi 1, kedua ada Bandul, dan ketiga ada Aki-Aki, keempat ada Bocah, kelima ada Taiwan Bro, keenam ada Andi TKK, 7 ada Tamam Ahmad, dan ke-8 ada Wan, ke-9 ada Haidar, ke-10 tadi siapa ya? Entah siapa namanya, nggak muncul ya. Oke, kita langsung saja di sini. Oh, Jan Kalmi ternyata di bawah. Oke, kita mulai saja ke race-nya di Moto Esport Indonesia Championship season kedua untuk di Losail International Circuit. Oke, semuanya para rider sudah ada di gridnya masing-masing. Sementara di sini di depan ada Sunscreen atau Pinky Boy, kedua ada Bandul, ketiga ada siapa? Aki-Aki ya. Grid 1, grid 2, dan grid 3 ada jagoan Neon untuk grup A ini. Ya, sementara para rider sedang bersiap-siap untuk race selanjutnya. Here we go, Moto Esport Indonesia Championship langsung melesat. Oh, Sunscreen Pinky Boy langsung melesat ke posisi 1, menempati posisi 1, memasuki tikungan pertama di sini, dan para rider yang ada di belakang saling overtaking, dan di sini Sunscreen masih aman lolos dari malapetaka. Sementara di belakang ada Bocah ternyata terjatuh saja di situ. Berbahaya sekali Bocah, dan di putaran pertama atau memasuki tikungan kedua tadi dia Bocah crash, dan di sini Sunscreen atau Pinky Boy dikejar oleh Wan, diikuti oleh Wan, dan di sini ada Wan yang menggunakan, kita turun ke onboardnya Wan menggunakan Petronas Yamaha SRT, terus mengikuti Sunscreen di posisi 2, dan di sini gapnya 0,330 ya, itu dia masih diikuti, dan di belakang juga ada Bandul masih mengikuti rider yang ada di depannya. Sementara di belakang ada Aki-Aki, dan dia menggunakan Honda masih ada di posisi belakang untuk mengejar para rider yang ada di depan. Ya, sementara di sini Wan ternyata ada high set sedikit di situ. Apakah Wan ada kendala di motornya ataukah dia masih aman di lap pertama ini? Sementara di sini sudah memasuki ke sektor ketiga untuk para rider yang ada di depan. Sementara di sini juga gapnya side by side terjadi di sini antara Wan dan Bandul, dan kita lihat mundur ke Bandul dulu di posisi belakang. Ya, ada Bandul di sini dengan gapnya juga 0,301, tapi di sini Bandul agak cukup sulit untuk mengejar rider yang ada di depannya karena di belakang juga ada Aki-Aki terus mengikuti Bandul yang ada di posisi 3, dan memasuki tikungan terakhir untuk memasuki lap kedua untuk race kali ini di seri pertama atau round pertama di Losail International Circuit. Bandul ternyata menghindar saja. Di situ diikuti oleh Aki-Aki yang ada di posisi belakangnya. Dia dicoba untuk slipstream, masuk ke inside saja. Aki-Aki masuk tikungan pertama langsung inside di situ. Aki-Aki masuk dari sisi dalam, dan lagi-lagi masih ada perlawanan. Coba lagi Bandul
masuk lagi, tapi masih belum bisa. Aki-aki lebih cepat dari Bandul. Sementara di sini Bandul terus coba untuk overtaking, tapi tidak berhasil karena lane-nya ditutup terus oleh Aki-aki, di blok pas oleh Aki-aki. Sementara di sini di depan juga ada Sunscreen, dan kita naik ke Sunscreen dulu karena Sunscreen di posisi depan sedang terjadi pengejaran oleh Wanwan atau dikejar oleh Wanwan di sini, dan untuk Sunscreen terus ditekan oleh Wanwan yang ada di posisi 2-nya. Sementara di sini Sunscreen terus memperbaiki lane-nya atau memperbaiki pace-nya dari lap pertama sampai lap kedua. Ini race pace-nya juga cukup baik antara para rider di grup A ini, antara rider di posisi 1, 2, dan 3 sampai ke posisi 5, ke posisi 7 juga di TKK cukup dekat, tidak begitu jauh. Dan di sini rapi sekali untuk para ridernya di lap pertama, lap kedua juga. Ya, sementara di sini para rider sedang berusaha untuk mengejar yang ada di depan, dan di sini masih ada di onboardnya Wanwan yang ada di posisi 2, dan dia menggunakan nomor 30, nomor hoki di season ke-1 dan season kedua. Apakah dia bisa memperbaiki poin yang saat di season ke-1 dia sangat kurang bagus di pertengahan season atau pertengahan musim, dan kali ini dia ada di posisi 2 di race pertama ini di season kedua. Ya itu dia. Sementara kita lihat Sunscreen ternyata facelift, Aki-aki ternyata facelift, dan kita lihat ke Aki-aki dulu, mundur ke posisi Aki-aki yang ada di posisi 3-nya. Sementara di sini Aki-aki diikuti oleh Bandul yang ada di posisi 3, masih cukup baik Bandul. Ternyata Bandul coba untuk masuk dari sisi luar tadi, tidak berhasil juga. Ternyata lebih sulit juga untuk menaklukkan Aki-aki, dan di sini kita lihat ke onboardnya Bandul dengan Red Bull KTM Tech 3 di posisi 4. Dia coba untuk mengejar Aki-aki, terus dia pacu motornya dengan kecepatan tinggi memasuki tikungan lagi, dan di sini dia sedikit melambat untuk Bandul, sedikit tertinggal oleh Aki-aki setelah dia ada perlambatan di tikungan terakhir tadi. Sementara di sini juga sudah memasuki ke sektor ketiga untuk para rider yang ada di depannya, yang di belakang juga hampir sama karena gapnya tidak jauh antara rider dan rider di sini. Dan ternyata di belakang ada Wanwan, ada Wanwan, ada ini ya. Ya kita turun dulu ke Taiwan Bro. Di sini Taiwan Bro dari Taiwan, yang jelas namanya juga Taiwan Bro. Sementara di sini Taiwan Bro dengan Pramac Racing Team, dia ada di posisi 6, di belakangnya Tamam Ahmad dan gapnya 0,167 di posisi 2. Ternyata bertambah, Tamam Ahmad lebih cepat dari Taiwan Bro di posisi depannya. Ya, sementara di sini Andi TKK gapnya 1,204 dari Taiwan Bro. Dan kita lihat untuk bannya, untuk para rider di sini. Kita coba lihat bannya dulu untuk para rider. Ya, kita lihat untuk Taiwan Bro. Ya, sementara di sini bannya masih aman, dan bannya juga suhu bannya masih 114 ya. Di sini ada AT-nya juga 93 yang depannya, dan ke belakang ada masih aman ternyata untuk para rider. Kita naik lagi ke posisi belakang dan kita lihat ke posisi depan dulu, karena ini gue juga agak bingung untuk perpindahan ininya ya. Kita naik ke posisi depan dulu. Di sini ada beberapa rider, dan di sini ada Sunscreen masih menempati posisi 1, Vinky Boy masih menempati posisi 1 di lap keempat ini. Masih banyak kesempatan untuk para rider untuk memperbaiki posisinya. Bandul ternyata crash saja di posisi belakang. Di belakang ada Sunscreen, ada Wanwan dan Aki-aki terus mengejar, menekan rider yang ada di depan, dan kita mundur ke belakang ke Wanwan dulu. Dan di sini Wanwan dengan Aki-aki dekat sekali, gapnya juga 0,233 untuk Aki-aki ke Wanwan. Ternyata di sini Wanwan coba untuk overtaking Aki. Aki-aki kita lihat di sini. Sementara Aki masih mengejar Wanwan, dan gapnya juga tidak begitu jauh. Apakah Aki-aki sanggup untuk mengejar Wanwan, untuk mengovertake Wanwan di lap berikutnya? Sekarang sudah memasuki lap keempat ya. Tinggal beberapa sektor lagi untuk memasuki ke lap ke-5. Ya, di race pertama ini karena
di sini juga gua belum terbiasa untuk TV director, dan itu agak cukup sulit untuk fokus dua ini ya. Jadi ngomong sekaligus pindahin rider, harus diklik beberapa kali, dan itu agak ribet. Ya, kita kembali lagi ke lintasan di sini. Sementara aki-aki coba untuk slipstream, tapi di sini sepertinya untuk aki-aki cukup jauh. Dan Sunscreen ternyata Facelift 11 ternyata facelift dengan waktu 1 menit 50,170, berbeda dengan saat kualifikasi ya. Kualifikasi lebih cepat, para rider juga bisa maksimal, dan di sini di race-nya kemungkinan untuk mencari aman untuk para ridernya, dan itu facelift-nya tidak begitu secepat kualifikasi. Sementara di sini sudah lap kelima. Di sini juga lapnya 11 lap ya untuk race kali ini di seri Qatar atau Losail International Circuit, masih diikuti oleh aki-aki yang ada di posisi belakangnya Wan. Dan Wan rupanya juga tidak terburu-buru untuk mengejar Sunscreen, karena di sini lapnya juga masih banyak, ada sekitar 6 lap lagi untuk race di Qatar International Circuit. Dan sementara di sini ada aki-aki coba untuk lebih dekat lagi, dan kita naik lagi ke posisi Wan. Wan di sini juga gapnya ke Sunscreen 0,501, dan Sunscreen rupanya cukup aman di lap awal juga. Dia bisa melesat ke posisi 1 tanpa ada gangguan sama sekali, karena dia di kualifikasi juga mendapatkan posisi 1 atau second row dia ada Wan ya, atau front row. Di front row tadi ada Sunscreen, dan kedua ada aki-aki, ya itu dia. Bandul ternyata lagi-lagi Bandul ternyata crash kembali. Apa yang terjadi dengan Bandul? Rupanya Bandul membuat kesalahan beberapa kali crash, dan dia tertinggal jauh dari para rider yang ada di depannya. Ya, kita lihat di sini untuk aki-aki lagi mundur ke aki-aki. Kita lihat di bannya untuk aki-aki, apakah aki-aki masih kuat untuk di lap pertengahan race ini, di lap ke-6. Oh, sudah masuk ke lap ke-6 ya sekarang untuk race di Losail ini. Ya, sementara di sini aki-aki di posisi 3, bannya juga masih sekitar 40 ya 70% lagi atau 80% masih aman, dan suhu bannya juga depan 100,02 dan belakang 116, dan masuk ke tikungan langsung ke gear 2 dia ternyata, dan di sini masih menggunakan gear 2 untuk di tikungan, dan masuk ke tikungan lagi, keluar tikungan langsung ke gear 3, turun lagi ke gear 1. Ternyata luar biasa sekali engine brake-nya membantu sektor pengereman, dia langsung ke gear 1 ternyata. Dan di sini tinggal beberapa sektor lagi untuk memasuki ke lap selanjutnya atau ke lap 6. Lap 7 yaitu dia. Kita lihat ke Wan sekarang. Wan ada di posisi 2-nya ya, di belakang Sunscreen atau Pinky Boy di sini, dan masih ada gap juga 0,402 untuk Wan ke Pinky Boy yang ada di posisi 1. Di lap ke-6 ini belum ada perubahan lagi untuk para rider. Kemungkinan para rider masih belum push ya, push lagi untuk mengejar para rider, karena kemungkinan juga di lap-lap 6 masih menjaga race pace-nya untuk supaya bisa lebih memanage bannya juga saat di lap terakhir. Dan di sini rupanya untuk Wan coba untuk lebih dekat lagi, mendekat, dan gapnya juga di beberapa sektor dia bisa memangkas gap ke Sunscreen yang ada di posisi 1. Sementara di sini Sunscreen harus hati-hati karena juga di belakang ada Wan dan aki-aki. Dia pasti di beberapa sektor ada kesalahan untuk Sunscreen, dan menguntungkan untuk rider yang ada di belakang seperti aki-aki dan Wan. Dan kita mundur lagi ke belakang dulu. Ada di posisi belakang ada Tamam dengan LCR Honda Castrol, dan ke belakang ada Andi TKK dengan LCR Honda Edemitsu, dan di belakang ada Bocah ternyata. Oh, Bocah di sini dengan Ducati Team. Di sini ada 4 rider yang sedang battle ya, sedang beriringan. Sepertinya di sini para rider tidak terburu-buru juga untuk mengejar atau melewati lawan-lawannya. Sementara di sini ada Haidar, ternyata Haidrayer yang ada di posisi 7. Dia cukup baik juga. Ada Taiwan Bro di belakang, dan kita lihat ada
oh di sini ada Taiwan Bro ya, Taiwan Bro dengan Pramac Racing. Kita lihat Haidar, sementara Haidar di sini. Haidar dengan Aprilia Racing Team Gresini. Oh, side base terjadi di sini. Oh, Binside langsung saja di situ Taiwan Bro mengambil dari sisi luar dan akhirnya dia berhasil naik ke posisi 7 untuk memperbaiki posisinya. Dan kita naik lagi ke barisan depan dulu ke Bocah. Di sini ada Bocah di posisi 6. Dia terus push untuk menekan rider yang ada di posisi 5-nya Andi TKK. Sementara di sini Andi TKK tidak ada kesempatan untuk naik lagi karena di sini ada Tamam juga gapnya 3,010. Kecuali Tamam kemungkinan crash, bisa saja Andi TKK bisa naik lagi. Sementara di sini memasuki lap ke-7 untuk di race kali ini di Losail International Circuit. Sementara di sini Aki-Aki masih di posisi 3 dan Wan masih ada di posisi 2. Ya, kita mundur ke belakang dulu ke Haidar, terus ke Jan Kalmi. Sementara di sini Jan Kalmi ada di posisi 9 dengan Red Bull KTM Victory Racing dan dia menempati posisi 9 dengan nomor 50. Dia di sini di grup A ini baru ya, dan dia bisa ya masih bisa ngimbangin para rider dan gapnya juga tidak begitu jauh juga. Di sini masih terbilang aman ya untuk Jan Kalmi. Dan kita naik ke posisi Andi TKK dan Bocah. Ternyata ada battle di sini antara Bocah dan Andi TKK. Sayang sekali tadi terlewat ya. Sedikit saja saya pindah ke posisi belakang, tapi sayang langsung rider yang bernama Bocah mengovertaking Andi TKK yang ada di posisi 5-nya tadi, dan akhirnya Bocah naik ke posisi 5. Dan sementara di sini Andi TKK coba untuk lebih dekat lagi ke Bocah, dan di sini Andi TKK di posisi 6, gapnya juga 0,434. Ya, di sini Andi TKK agak cukup sulit juga untuk mengejar Bocah karena di sini juga Andi TKK ada beban juga untuk menghindari rider yang ada di belakang, tekanan dari rider yang ada di posisi 7. Dan di situ ada Taiwan Bro juga, race pace-nya cukup bagus di setiap memasuki tikungan dan di setiap sektor juga Taiwan Bro dengan cekatannya dia memasuki tikungan sangat cepat sekali di exit cornernya, in cornernya juga dia sangat rapi sekali. Dan sementara di sini Andi TKK masih menempati posisi melebar saja Andi TKK, dan Andi TKK sedikit saja membuat kesalahan. Taiwan Bro langsung lebih dekat lagi. Sementara di sini gapnya 0,468 dari Bocah. Sedikit ada perlambatan karena Andi TKK tadi sedikit membuat kesalahan. Coba slipstream di sini Andi TKK, apakah berhasil Andi TKK slipstream ke Bocah yang ada di posisi 5-nya. Sementara di depan ternyata ada perebutan posisi Aki-Aki dan Wan ternyata. Ya, sementara di sini Aki-Aki dan Wan terlewat tadi karena ada beberapa rider yang di belakang. Sementara di sini Taiwan Bro, sayang sekali Taiwan Bro ternyata crash saja di belakang. Ya, kita mundur lagi ke Wan. Sementara di sini Wan coba untuk membalas overtaking setelah di overtaking tadi oleh Aki-Aki. Dan Aki-Aki rupanya dia perlahan tapi pasti di setiap lap akhir dia pasti push lebih keras lagi, lebih pasti lagi untuk mengejar para lawannya yang ada di posisi depannya. Sementara di sini untuk Tamam Ahmad tidak ada harapan ya untuk Tamam Ahmad karena gapnya jauh sekali, 8 detik dari rider yang ada di belakang, di depannya, dan di belakangnya juga ya ada Andi TKK dan Bocah. Sementara di sini Pinky Boy semakin menjauh, gapnya 1,169. Dan apakah Aki-Aki sanggup untuk mengejar Pinky Boy yang ada di posisi depan? Dan kita lihat di sini ada Aki-Aki dan gap. Ternyata Aki-Aki di beberapa sektor dia bisa memangkas gap. Apakah Aki-Aki seperti biasanya dia bisa mendekati rider yang ada di depan atau lawannya? Ya, sementara di sini sudah mau memasuki last corner untuk memasuki lap ke 10 untuk di race Losail International Circuit ini. Dan sebentar di sini Aki-Aki lagi-lagi dia bisa memangkas gap ke rider yang ada di depan, dan di belakang ada Bandul ternyata crash. Kita lihat untuk ban Aki-Aki, apakah ban Aki-Aki masih normal. Ternyata sudah habis untuk Aki-Aki bannya. Di sini Aki-Aki
tinggal beberapa persen lagi, sekitar 30% atau 25% untuk ban depan, ban belakang ada sekitar 30% untuk aki-aki. Ya, apakah aki-aki bisa memanfaatkan situasi yang ada sekarang, karena dia juga bannya sudah mulai terkuras habis setelah dia bisa melewati Wanwan yang ada di posisi 2, dan dia berhasil naik ke posisi 2 untuk di lap ke-9 tadi. Sementara di sini Wanwan juga berusaha kembali untuk mengejar aki-aki, dan dia coba cari kesempatan untuk mendekat lagi ke aki-aki, dan gapnya ternyata di sini untuk aki-aki ke Sunscreen lebih dekat lagi untuk di lap ke-10 ini. Tinggal 1 lap tersisa untuk para rider, kesempatan untuk para rider untuk lebih dekat lagi. Dan kita lihat di sini untuk aki-aki, ya aki-aki semakin dekat saja ke Sunscreen, dan sementara Sunscreen sepertinya ada perlambatan juga di beberapa sektor karena bannya juga sudah mulai habis untuk Sunscreen. Apakah Sunscreen bisa mampu bertahan di posisi 1 setelah dia bisa memimpin di awal lap sampai ke lap ke-10? Apakah di akhir lap Sunscreen masih mampu mempertahankan posisi satunya? Dan kita lihat di sini untuk ke Sunscreen dulu, dan Sunscreen kita naik ke Sunscreen dulu ya. Kita naik ke Sunscreen dulu, sementara di sini Sunscreen masih ada di posisi 1, dan dia menggunakan Yamaha Monster dengan nomor 66 atau dibilang Pinky Boy. Itu dia Pinky Boy ya. Kita lihat untuk mundur lagi ke aki-aki. Tapi di sini aki-aki ternyata slipstream saja oleh Wanwan yang ada di posisi ternyata kecepatannya 300 lebih, hampir 400 untuk para rider. Di sini hampir sudah memasuki final lap untuk para rider, dan di sini inset saja aki-aki ternyata berhasil di overtake oleh Wanwan. Apakah aki-aki bisa membalas Wanwan di lap terakhir ini di final lap? Dan kita lihat saja hasilnya di terakhir atau di akhir lap. Dan sementara di sini aki-aki aki-aki lagi-lagi ada mistake tadi, ada kesalahan, dan dia kemungkinan bannya juga sudah mulai habis. Kondisi bannya juga tidak memadai lagi untuk push untuk mengejar para rider yang ada di depan. Dan di sini ternyata aki-aki sedikit headset juga di beberapa tikungan, dan terjadi slide untuk aki-aki. Dan di sini sudah melewati ke sektor ketiga untuk para rider, dan di belakang masih ada Tamam juga. Tamam jauh sekali. Dan kita lihat untuk Wanwan ternyata ada harapan untuk di beberapa tikungan untuk lebih dekat lagi ke Sunscreen. Dan sementara di sini Sunscreen masih ada di posisi 1, dan dia di beberapa tikungan pasti dia harus hati-hati ya, karena sedikit saja membuat kesalahan untuk Sunscreen bisa di overtaking oleh Wanwan yang ada di posisi 2-nya. Dan di sini tinggal beberapa tikungan lagi untuk para rider untuk selesai race-nya di seri Losail International Circuit. Dan di sini sudah memasuki final corner untuk Sunscreen di posisi 1. Hati-hati Sunscreen. Apakah Sunscreen bisa berhasil? Sudah memasuki exit corner untuk di last corner tadi, dan Sunscreen mendapatkan podium 1 di Losail International Circuit. Kedua ada Wanwan, dan ketiga ada aki-aki. Aki-aki mana aki-aki? Ya aki-aki. Kita naik ke Sunscreen lagi, Pinky Boy. Akhirnya Pinky Boy bisa berhasil mendapatkan podium 1 di awal lap. Dia terus memimpin sampai akhir lap, dan akhirnya dia bisa podium 1 di seri Losail International Circuit. Dan di sini juga ban Sunscreen ternyata hampir sama ya dengan aki-aki. Ya, ternyata sudah selesai. Kita lihat di hasil race-nya. Oke, semuanya di sini sudah selesai untuk race-nya untuk malam ini di Losail International Circuit di grup B. Dan Sunscreen podium 1, kedua ada Wanwan, ketiga ada aki-aki. Ya, untuk race kali ini Sunscreen, Wanwan, dan aki-aki selamat untuk para rider yang sudah mendapatkan podium 1, 2, dan 3. Dan untuk para rider yang belum podium masih ada kesempatan untuk di race selanjutnya atau di seri selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya race selanjutnya ke grup selanjutnya juga di grup B. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan bersama gua Wandi. Thank you for watching. Bye bye.